Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui seseorang itu dicintai Allah atau tidak, lihat apakah dia sering berdoa kepada Allah. Kalau kita ingin tahu dia dibenci oleh Allah, gampang lihat mengetahuinya, dedikasinya. Dia lebih banyak meminta kepada makhluk daripada kepada Allah. Makanya kata ulama, idza aradallahu bi'abdin khaira alhamahu du'a. Kalau Allah mencintai hamba dan ingin memberikan kebaikan kepada hamba, maka Allah akan gerakkan hatinya untuk banyak berdoa kepada Allah. Makanya kata ulama salaf, saya tidak penting bagi saya ijabah. Yang penting bagi saya bisa banyak berdoa kepada Allah. Karena kalau ijabah misalnya apa? Anda minta apa? Ya Allah, saya minta rezeki yang berlimpah atau harta yang berlimpah. Belum tentu rezeki yang berlimpah itu baik bagi kita dunia akhirat. Seandainya Allah mengijabah doa kita, kita minta panjang umur, kita minta rezeki yang berlimpah, belum tentu rezeki yang berlimpah itu baik bagi kita. Ketika Allah ijabah, belum tentu para jemaah. Ini bukan Allah. Tapi kalau kita sudah banyak berdoa, sudah pasti baik. Karena apa? Kalau Allah Jalla wa'ala tidak memberikan apa yang kita minta, bukan berarti tidak Allah beri, tapi Allah memberi yang lebih baik. Dan kalaupun Allah tidak beri di dunia, Allah beri di akhirat, pasti. Karena Allah tidak pernah tidak mengijabah doa. Karena Allah katakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa. Ya ikhwatal iman, indikasi seorang dicintai Allah di mana dia akan menjadi orang yang banyak berdoa. Makanya para ulama mengatakan salat menjadi ibadah terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa. Di dalam salat ada doa. Doa terbaik yaitu doa meminta hidayah. Dan di dalam salat ada waktu mustajab, yaitu di saat sujud dan di tasyahud akhir sebelum salam. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthir minad du'a, perbanyak doa. Faqamin ayustajabalah, maka doa di saat tahajud atau di saat sujud akan akan diijabah oleh Allah. Bahkan dalam buku ini saya terangkan permasalahan, bolehkah seorang ketika sujud berdoa dengan bahasa daerah? Misalnya bahasa Sunda. Boleh tidak? Yang sahih boleh. Tapi ke depan dia harus belajar bahasa Arab. Paling tidak dia menghafal doa-doa di Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Tapi untuk awal, bagi anak muda yang awam, mungkin dia minta apa, suatu, dia ingin taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, atau dia apa, dengan bahasa Sundanya, boleh. Di sujudnya itu sahih. Disebutkan dalam buku ini. Di tasyahud sebelum tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus tahu doanya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak doa hidupnya berkah. Bahkan para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, doa adalah sebab terbaik yang mengantarkan kita kepada ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab terbaik. Tidak ada yang lebih daripada doa. Sampai kata Nabi SAW, la yurdul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Doa ada dua, ya ikhwatal iman. Kata Ibnu Qayyim, doa itu dua. Ada doa yang namanya doa, ya, ada yang namanya doa masalah. Ada yang namanya doa ibadah. Doa itu bukan cuma memohon, itu salah satu jenis atau macam doa. Doa memohon, Rabbil firli warhamni, itu doa permohonan namanya. Tapi juga apa? Doa ibadah, salat, puasa, zikir, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, kemudian makan, minum, tidur, berkendaraan, kemudian berumah tangga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang tetangga, dan seterusnya. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi, itu juga doa, ya ikhwatal iman. Amalan kita yang sesuai dengan tuntunan itu doa. Makanya Rasul melarang kita melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena misalnya gini, contoh ya, teman-teman misalnya doa, tapi cara doanya nggak sesuai dengan doa Rasul. Sebetulnya kita sedang tidak doa. Contoh lain sholat. Sholat kita tidak sesuai dengan sholat Nabi. Padahal Rasul sangat ketat mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian sholat. Ya, seperti kalian melihat aku sholat. Tahukah Anda, sholatnya kita seperti sholat Rasul, ya, dari takbir sampai salam, itu artinya kita memohon dengan bahasa tubuh kita, ya Allah rahmatilah aku. Makanya kata ulama, sholat yang tidak sesuai dengan sholat Nabi SAW, pada hakikatnya dia tidak minta rahmat. Makanya Rasul mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian amalan-amalan, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Karena pada intinya kita sedang tidak minta apapun. Jadi amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, pada hakikatnya yang kita amalkan itu tidak minta apapun kepada Allah. Bahkan apa? Melahirkan dosa. Untuk itu teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus tahu doa. Doa permohonan. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Kemudian doa ibadah. Kita harus tahu bagaimana tahajudnya Rasul, bagaimana witirnya Rasul, bagaimana bacanya Rasul, surat-surat apa yang beliau baca, sampai kita sahur, sampai subuh, sholat subuh, kemudian qobliyah subuh, kemudian subuh, sholat duha, sampai sholat sebelum, misalnya sebelum tidur, itu witir, karena witir bisa dikerjakan setelah sholat isya dan setelah sholat isya dan sebelum subuh. Bagaimana? Ini orang yang mengamalkan, ya, sunnah Nabi sehari semalam, dari doa permohonan sampai doa ibadah, pada hakikatnya hidupnya adalah hidup yang syarat dengan doa, maka insyaallah ta'ala hidupnya akan berkah para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala.